Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengingatkan kita, mari kita ikuti pembacaan Alkitab kita. Kita jadikan Alkitab kita ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam episode 8 Maret. Sebelumnya saya undang kita mari berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu untuk hari yang baru bagi kami. Tuhan, kami berdoa biarlah hari ini kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh kembali bersekutu lewat firman-Mu dan bahkan lewat renungan kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Pagi hari ini tema bagi kita kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Saya akan bacakan dari kitab Markus, Injil Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa mereka berpendapat tidak ada kebangkitan. Jadi kalau manusia sudah mati, selesailah sudah. Mereka tidak percaya ada kebangkitan. Tetapi di sini kita melihat orang-orang Saduki ini, mereka bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan. Ya, aneh juga, saudara ya. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan, tapi mereka bertanya soal kebangkitan. Apa yang menjadi tujuan mereka di sini tidak jelas. Apakah mereka memang sedang belajar, atau apakah mereka sedang ingin mencari celah? Tetapi di sini kita melihat bahwa orang-orang Saduki ini adalah orang-orang penting sebetulnya. Mereka orang-orang penting di bait Allah. Bahkan orang-orang ini kebanyakan orang-orang Saduki adalah orang-orang yang punya nama yang baik. Bahkan jabatan-jabatan imam di bait Allah kebanyakan diisi oleh orang-orang Saduki ini. Orang-orang Saduki bertanya soal kebangkitan, apakah untuk mencari kebenaran atau untuk menjebak? Ya, memang tidak dijelaskan, saudara. Tetapi ini juga bisa jadi mewakili kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita percaya ada kebangkitan setelah kematian? Hari ini Yesus menjelaskan kepada kita tentang kehidupan setelah kematian. Bahwa ada kehidupan setelah kematian tubuh kita ini. Kita melihat di sini dalam renungan kita ini, orang-orang Saduki ini bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan lewat pernikahan yang dituliskan di dalam kitab Taurat. Musa menuliskan perintah jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ini peraturan di hukum Musa. Dan ini yang dikutip oleh orang Saduki. Bertanya kepada Yesus. Dikatakan ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua mengawini dia dan mati juga dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan anak yang ketiga. Seterusnya sampai yang ketujuh. Kemudian perempuan ini mati juga, dan ketujuh laki-laki ini juga mati. Mereka bertanya, pada hari kebangkitan, siapa yang menjadi suami perempuan itu? Pada hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya? Kalau memang masih ada kehidupan setelah kematian ini. Itu kan ada 7, saudara ya. Ada 7 yang pertama sampai yang ke-7. Siapa di antara mereka yang menjadi suami perempuan itu?
Dan Yesus menegaskan lewat renungan kita pagi hari ini, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus dengan tegas mengatakan kepada kita, kamu itu sesat. Yesus tegas mengatakan kepada orang Saduki ini, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci. Dan Yesus menjelaskan kepada kita kehidupan setelah kematian. Yang pertama, tujuan akhir hidup kita adalah menikmati persekutuan kekal dengan Allah yang hidup. Inilah yang menjadi tujuan hidup manusia. Hidup seperti malaikat di surga. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Apakah suami dan istri nanti saling mengenal? Kalau kita melihat dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ketika mereka keduanya mati, lalu orang kaya ini meminta kepada Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan tangannya kepada air dan memberikan kepadaku, karena aku ini haus. Dikatakan demikian. Artinya apa? Di dalam kehidupan setelah kematian ini, mereka juga saling mengenal. Kita pun nanti akan saling mengenal. Kita mengenal siapa istri kita. Kita mengenal siapa anak-anak kita. Tetapi bukan lagi saudara punya keinginan biologis. Karena ketika tubuh dan jiwa telah berpisah, tubuh kembali menjadi tanah, dan tubuh sudah tidak punya keinginan lagi. Karena apa? Manusia ini terdiri dari tubuh dan jiwa. Ketika tubuh kita sudah mati, sudah berpisah, dan tubuh akan kembali melebur menjadi tanah, dan juga segala keinginannya pun hilang lenyap. Jadi manusia itu tidak punya keinginan nafsu lagi, tidak punya nafsu daging lagi, karena keinginan seks, keinginan biologis sudah binasa bersama dengan tubuh kita. Yesus menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini tidak punya keinginan biologis lagi. Kita ini hidup seperti malaikat di surga. Dan inilah yang menjadi tujuan akhir hidup kita, hidup bersama dengan Allah dan kekal. Amin. Dan Yesus mengajarkan kepada kita harus percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Yang kedua, jika hidup kita di bumi ini bersama dengan Allah, maka kita kelak akan hidup bersama dengan Allah di surga. Manusia beriman, kita yang beriman, seharusnya kita tidak perlu mempersoalkan tentang surga. Yang perlu kita perhatikan adalah kita jangan terputus dengan Allah. Jadi kalau hubungan kita tidak terputus dengan Allah, kalau persekutuan kita indah bersama dengan Allah di bumi ini, maka Yesus memastikan bahwa kehidupan di surga nanti sudah pasti. Sudah pasti. Makanya saudaraku, kita tidak mudah-mudahan lagi. Kita mudah-mudahan masuk surga. Jadi kalau orang bertanya, kalau seandainya kamu meninggal hari ini, apakah kamu masuk surga? Kita bisa berkata, pasti masuk surga. Karena apa? Kita hidup di dunia ini pun bersama dengan Allah. Kita pastikan hidup kita bersama dengan Allah. Ingat saudara, ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah berfirman kepada tanah, maka tumbuh-tumbuhan tunas apa? Allah berfirman kepada tanah, maka tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Maka kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan tidak bisa terpisah dari tanah. Ketika tumbuh-tumbuhan terpisah dari tanah, maka tumbuhan itu akan mati. Dia akan kering. Tuhan berfirman kepada air, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Maka muncullah binatang-binatang di air, muncullah ikan-ikan. Kalau ikan terpisah dari air, maka ikan akan menjadi mati. Dan ketika Allah menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Makanya ketika manusia terpisah dari Allah, maka manusia akan mati. Jadi manusia itu tidak bisa terpisah dari Allah.
tapi bisa terpisah akibat dosa. Makanya saudara, kita harus pastikan hidup kita bukan tinggal di dalam dosa. Karena apa? Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita tinggal di dalam dosa, hidup kita terpisah dari Allah. Dan ketika kita mati di dalam dosa, maka tidak ada harapan bagi kita untuk masuk dalam hidup yang kekal. Tidak ada harapan bagi kita untuk hidup dalam masuk surga, bersekutu dengan Allah kita. Mari kita pastikan, hidup di dunia ini kita harus bersama-sama dengan Allah. Kita harus pastikan kita tidak boleh terputus dengan Allah akibat dosa. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat selesaikan. Siapa tahu saudara, Allah memanggil kita tidak tahu kapan, tapi kita dipanggil di dalam persekutuan kita di dalam Tuhan. Kita tidak terputus dengan Tuhan, maka kita pastikan bahwa kita akan tetap bersama-sama dengan Allah. Kehidupan setelah kematian di bumi. Kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Allah setelah kematian di bumi ini. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Tuhanlah memberkati firman-Mu. Tuhan memberkati renungan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Firman-Nya menyertai kita, Roh Kudus menolong kita.